Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, luar biasa hari ini. Hujan mulai jam berapa ya? Jam 5 pagi. Sepanjang jalan mulai dari Medan sampai ke sini hujan. Tapi gereja tetap penuh. Luar biasa. Nah, ini ketahuan yang datang ini bukan datang ke gereja, tapi datang kepada Yesus. Amin. Ya, datang ke gereja itu banyak ya. Kalau rata-rata orang yang datang kepada Yesus, hujan atau apapun terobos. Haleluya. Ya, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai yang ke-18. Saya membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak memegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku beroleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara, firman ini disampaikan oleh Nabi Musa menjelang mereka menyeberang Sungai Yordan memasuki tanah perjanjian. Jadi Musa begitu mengingatkan supaya bangsa itu jangan melupakan Tuhan. Begitu menekankan, di sini kamu menderita, kamu sedang diproses. Tapi nanti kamu akan menikmati kekayaan dan semua yang Tuhan janjikan. Bukan hanya kekayaan alam, tapi kekayaan Tuhan Allahmu akan engkau nikmati.
Oleh sebab itu dia mengingatkan kepada bangsa itu. Ada 3 hal penting yang disampaikan Musa kepada umat itu pada kesempatan itu. Pertama dikatakan, setialah dan taat kepada Tuhan. Di saat alam semesta tidak lagi sanggup memberimu makan. Di saat dunia tidak lagi peduli kepadamu. Di saat keluarga orang dekat tidak lagi membuka jalan bagimu. Di saat itu Tuhan sanggup memeliharamu. Di saat engkau mengharapkan orang memberikan sesuatu yang kau butuhkan dan dia tidak sanggup memberikannya kepadamu, engkau tidak perlu sakit hati, curiga, tanda tanya, kenapa, bagaimana. Sebab Tuhanmu sanggup menyediakan yang kau perlukan. Itu sebabnya taatlah kepada Tuhan dengan setia. Jangan taat musiman. Ini kalau sudah menjelang Natal nggak tahu nih, atau gara-gara mau Natal maka penuh gereja ini. Tadi chordnya 2 luar biasa itu. Ya, bahkan kulihat hari ini sudah ada pemain saksofon. Luar biasa. Memang gereja ini luar biasa kesaksiannya. Harusnya gereja-gereja di luar komunitas ini harus meniru. Luar biasa berkat Tuhan dinikmati jemaat ini. Amin. Maka jangan lupakan Tuhan. Ya, cuma dari mana kita pikirkan kok cor bisa masuk kemari? Baru saya tahu tadi ada jalan Tuhan dengan caranya ajaib, tanpa uang dari dana pembangunan. Wah, apalagi ini? Apakah ini bukan pekerjaan Tuhan? Apakah ini bukan bukti bahwa bukan manusia yang menolongmu, Tuhan yang menolongmu? Manusia hanya alat. Berkali-kali saya sampaikan, kalau orang menyakitimu 1 orang, percayalah, sekarang sudah lebih 7 miliar manusia Tuhan sediakan untuk menolongmu. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Israel dan kepada kita siang ini. Bagaimana mungkin di padang gurun ada bayam, ada sayur, ada roti? Gak mungkin. Mereka bunuh diri secara manusia. Dan orang Mesir tertawa mendengar berita itu. Mereka melakukan perjalanan kaki ribuan kilometer. Mereka tidak usah kita kejar, baginda raja. Mereka akan mati sendiri. Berapa banyak orang berpikir seperti itu tentang kekristenan, tentang orang-orang percaya. Gak pun dihukum mati sendirinya itu. Ini menjelang pilpres, pemilihan umum. Ya, prinsip orang sebelah tentang Kristen apa? Tentang orang Kristen. Gak usah kalian pecah belah orang Kristen itu, sudah pecah sendiri. Begitulah image negatif terhadap orang Kristen. Sama seperti orang Israel pada waktu itu. Menurut pandangan manusia, 1 pun gak akan ada yang nyampai kalau mutar-mutar di padang gurun itu. Apa makannya? Apa minumnya? Tapi Musa menyampaikan kepada mereka, kepada kita hari ini. Saat alam semesta padang tandus tidak ada menyediakan bahan makanan, tidak lagi sanggup memberiku minum dan makan. Di situ Tuhan menunjukkan kesanggupannya memelihara hidup. Maka jangan putus asa. Setialah, jangan musiman. Jika mau Natal, ramai. Karena dibuat panitia, wow. Iya, kadang-kadang ini pengalaman bertahun-tahun, sudah puluhan tahun pun. Biasanya menjelang Natal, kalau masih bulan November, Oktober dibentuk panitia, masih bertengkar-tengkar kecil ini. Yang latihan pun susah. Tapi kalau udah menjelang hari H, baru semangat semua datang. Nah, celakanya pesta kita ini gak ikut di latihan kur, gak ikut latihan paduan suara. Tapi begitu tiba hari H, naik juga dia ke pentas. Perlu selfie, ya kan? Mulai bego suara narwai dan suara kuida, suara ni dong aku deh. Mulai bego suara dengan hai suaraku. Dia datang bukan mau cari Tuhan Yesus, cari tampilan. Itu yang pertama. Taatlah dengan setia kepada Tuhan.
Hanya itu kunci tapi menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu sempurna, bisa kita klaim, bisa kita tunggu, bisa kita tuntut. Tapi masalahnya kenapa janji itu tidak tergenapi dalam hidup kita? Ketaatan dan kesetiaan kunci itu gak kita miliki. Ada istilah orang Batak, golom ria-ria. Nama rugamoy. Tahu golom ria-ria? Suam-suam kuku. Alang serius, alang enggak. Jadi pas-pas mau nyampe janji Tuhan itu kan, orangnya enggak ada. Mana dia? Enggak tepat di sinyalnya Tuhan. Ya enggak nyampe lagi, tarik lagi sama malaikat. Ada waktu yang tepat lagi, turun lagi, udah mau nyampe. Begitu lagi. Tidak setia ketaatan. Nah, yang kedua, Musa dengan tegas mengingatkan, ketidaktaatan itu mengandung hukuman. Ketidaktaatan kepada Tuhan itu mendatangkan hukuman. Itu masalahnya kalau kita sudah ikat perjanjian dengan Tuhan. Kenapa orang di sebelah kaya? Kenapa orang penyembah berhala kaya? Kenapa orang yang tidak kenal Tuhan suka-sukanya menganiaya orang yang kenal Tuhan? Mana buktinya kita punya Tuhan yang hebat? Karena kita sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa ikat perjanjian kita? Mulai dari Abraham. Ini harus kita ingat baik-baik. Ketika kita menjadi anak Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan bahwa aku ini menjadi anak Allah. Dan dia itu menjadi Tuhanku selama-lamanya. Aku akan menjadi miliknya dan dia menjadi milikku. Maka konsekuensinya, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Itulah dia. Jadi jangan heran kenapa kita asik didisiplin aja, asik dihukum saja. Kenapa orang elok lenggang kaki, kaya raya, sehat-sehat. Masalahnya dia tidak ada ikat perjanjian dengan Tuhan. Dan sebagai contoh sederhana, banyak orang ikat perjanjian dengan okultisme, kuasa kegelapan. Apalagi namanya itu, pesugihan-pesugihan ya. Mereka menerima dari pesugihan mereka. Tapi konsekuensinya ada tumbalnya. Menuntut tumbal. Nah, perbedaannya konsekuensi kita ikut Tuhan dengan ikut pesugihan. Pesugihan nyawa tidak disayangkan dan neraka. Nah, kalau kita dihukum Tuhan, nggak sampai mati. Hanya sesaat saja, kata Musa tadi. Hanya sesaat saja. Untuk membawamu kembali ke jalurnya. Untuk membawa kembali ke jalannya. Untuk engkau tepat pada kehendaknya. Maka relakan hatimu. Jadi kalau kita sedang mengalami konsekuensi akibat dosa, kejahatan kita, jangan perlama-lama hukuman itu dalam hidupmu. Kenapa orang Israel lama-lama? Sampai 40 tahun. Karena itu enggak mereka selesaikan dosanya. Disimpan, ditutupi, disembunyikan, dimunafikkan. Mana bisa Tuhan disandiwarai? Mana bisa Tuhan disogok? Jangan berpikir kita menahankan hujan datang ke tempat ini rame-rame. Supaya Tuhan lupa dengan dosamu. Supaya Tuhan menyelesaikan dosamu. Impas, semalam aku berdosa, inilah bayarannya, aku datang menyembah Tuhan. Gak bisa, Tuhan itu gak mau disogok. Gak bisa. Ibadahmu itu bukan sogokan. Matius 6 ayat 23, siapa yang hafal? Matius 6 ayat 33, ayat emas itu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, bukan sebagian. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka waspadalah, kata Musa berikutnya. Di sana kau akan mendapati batunya mengandung tembaga, mengandung emas. Negeri yang kaya, yang akan memakmurkan hidupmu. Tapi awas, saat alam tidak bisa menyediakan kebutuhanmu, Allah yang menyediakan. Tapi masalahnya, ketika alam melimpahimu dengan segala yang terbaik, ketika alam menyediakan semua yang kau perlukan, ketika kekayaan alam kau miliki dengan semua yang kau bisa, waspadalah. Itu akan membawamu menjauh dari Tuhan. Itu hukum manusia. Saat engkau miskin, Tuhan buktikan kekayaannya kepadamu. Tapi saat engkau kaya, engkau lupa dengan Tuhan. Ini masalahnya. Maka dengan tegas tema ini berkata kepada kita, jangan lupakan Tuhan. Kenapa kita sampai ke medan ini? Orang-orang tua pada khususnya ini. Apa ngaratur rata-rata kan? Ini bapak-bapak, mama-mama, coba lihat teman-teman sebaya kita yang di kampung. Jadi apa mereka? Kenapa mereka seperti itu, kita begini? Mereka dimanjakan alam. Tidak perlu bekerja, orang tua ngasih makan. Saya lihat waktu ke Papua dengan Mentawai hampir sama pola hidup mereka. Karena mereka makan sagu, sagu melimpah. Di mana kita ada sagu di mana-mana. Tebang satu pohon kayu 1 minggu makan. Sama Mentawai dengan Papua persis sama. Maka tidak ada yang nanam padi. Tanpa kerja makan tersedia. Apa hasilnya? Malas. Tidak ada kompetisi. Sama juga di kampung kita. Orang-orang yang dimanjakan anak papa, anak mama di kampung, yang tanpa bekerja makan, malas merantau. Saya masih ingat punya teman, anak toke. Udah kuliah di Nomensen sampai 8 tahun gak lulus-lulus. Sekarang ya dibatasi, nggak boleh lagi kan. Dulu masih bisa. Akhirnya diberangkatkan merantau, lengkap musik. Pesta lana poso kami margondang bermusik marendei borong ini. Berangkatlah kau ini merantau. Rupanya dia merantau ini sekalian juga bawa ongkos pulang. Seminggu lagi udah pulang. Sebulan kemudian menikah dia. Kenapa? Inilah dia. Kalau engkau sudah menjadi kaya nanti di situ, awas. Semakin engkau berkeinginan menumpuk harta, semakin engkau merasa tidak butuh ketaatan pada Tuhan. Semakin engkau kaya bisa menguasai, mengendalikan beberapa orang dan banyak orang, semakin engkau berambisi mengganti posisi Tuhan. Aku adalah Tuhan atas anggota-anggotaku. Itu yang Musa ingatkan kepada bangsa itu dan kepada kita siang. Coba lihat kondisi kita. Kalau kita sedang berkekurangan hari ini, engkau nggak usah putus asa. Buktikan iman. Buktikan Tuhanmu hebat. Dan kalau saat ini engkau merasa nyaman, semuanya baik-baik saja, bahkan apa yang kuminta tersedia, bisnisku berhasil, awas. Setan sedang masuk di situ dengan segala kelicikan. Enak kan ikut Tuhan? Gak usah melayani, gak usah ibadah dengan taat. Engkau kelimpahi. Semua kenikmatan hidup aku berikan. Dan kita merasa itu dari Tuhan. Awas. Kita tidak tahu kita sedang terjerumus
dalam godaan dan cobaan iblis. Maka waspada. Sebab yang terakhir Musa mengingatkan dalam ayat 18, kita baca sama-sama 18. Tetapi 1-2 ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menyungguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, paham ini sudah pas. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk kaya. Tuhanlah yang memberikan kepadamu untuk mengumpulkan harta. Tuhanlah yang memberikan kepadamu solusi-solusi bisnismu bisa berhasil dengan baik. Pahamnya sudah pas. Tapi banyak orang yang malah jadi salah paham. Dia menjadikan ayat-ayat firman ini, dia menjadikan iman Kristennya menjadi mistis. Kalau engkau ikut Tuhan, Tuhan berimu kekuatan untuk kaya, bukan untuk miskin. Bahaya udah kan? Sehingga kemiskinan adalah lawan dari iman. Kebangkrutan adalah hukuman dari Tuhan. Penyakit adalah hukuman dari Tuhan. Mati tidak wajar adalah hukuman dari Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan memberimu kekuatan untuk engkau kaya. Inilah kelicikan setan merasuki jiwa manusia. Padahal di ayat 17, coba baca sama-sama 17. Jangan angkat hanya 18-nya saja. Kita baca sama-sama 17. Maka 2 ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kita sudah singgung tadi pesugihan. Banyak sekarang orang Kristen pesugihan. Dia berpikir ikut Tuhan akan menjadi kaya. Orang datang mencari berkatnya. Orang datang kepada Yesus mengejar berkatnya, mengejar kekayaannya, bukan pribadi Yesusnya. Beri yang terbaik. Semakin engkau beri, semakin engkau berkati. Makin banyak engkau beri, semakin banyak dilimpahkan oleh Tuhan. Ini awas, ini mistis ini. Simsalabim ini, gak ada iman Kristen seperti itu. Kalau engkau beri, berilah dengan rela. Kalau engkau dapat banyak, kau ingin memberi banyak, beri banyak. Kau dapat banyak, kau masih kasih sedikit, kasih sedikit. Tergantung hatimu. Ananias dan Safira begitu keras ditegur oleh Petrus. Sebelum engkau jual tanahmu itu, tanah itu adalah milikmu. Setelah engkau jual tanahmu itu, uangnya adalah milikmu. Kenapa engkau menipu Tuhan? Jangan paksakan diri, jangan paksakan hati. Berilah sesuai dengan kerelaan hatimu, bukan sebagai Taurat. Siapa yang tidak membayar perpuluhan mencuri milik Tuhan. Amang tahi. Bahkan perpuluhan menjadi obat penyakit. Datang jemaahnya kepada pendeta, mengeluhkan sakitnya. Yang ditanya pendeta apa? Bukan di sini. Udah bayar perpuluhan belum? Jadi sakitnya itu adalah hukuman akibat tidak bayar perpuluhan. Inilah mistis. Imanmu, keberagamaanmu, keanggotaan gerejamu itu tergantung hati nurani. Tuhan melihat hati, bukan melihat tampilan. Ada kalanya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, benar itu. Tapi jangan itu menjadi tolak ukur kau beriman atau tidak. Musa ingin menyampaikan kepada bangsa itu, ketika saat ini engkau miskin, Tuhan menyertai.
Tuhan yang menyertaimu nanti akan membuat engkau kaya. Di situ pun Tuhan menyertai. Sekarang engkau tidak bisa bersyukur bersungut-sungut karena kekurangan yang kau alami. Maka ketika engkau dipercayakan harta, taulah bersyukur. Ungkapkan rasa syukurmu lewat tutur kata dan perbuatanmu lewat kasihmu. Itu yang Musa sampaikan kepada bangsa. Waktu miskin, waktu kaya, waktu susah, tetap mau dan mampu mengucap syukur. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jangan menjadi Kristen pesugihan. Ya. Semua mau kukorbankan sebab aku tahu Tuhan akan berganti berlipat kali ganda. Jangan, stop itu. Aku akan memberi karena Tuhan suruh. Beri, titik. Selesai. Gak usah ada embel-embelnya. Sebab Tuhan tidak mau berhutang kepada siapapun. Itu saja. Kalau Tuhan ganti, syukur. Enggak ya enggak apa-apa. Toh aku enggak mati. Enggak kekurangan, enggak miskin. Tapi saatnya akan tiba. Engkau akan dipercayakan kekayaan yang dikejar orang dengan segala cara. Sampai lupa sabat. Orang Kristen, sedangkan Tuhan saja ada sabatnya. Maka dia berhenti pada hari yang ketujuh itu. Coba kalau nggak ada sabat. Tuhan terus mencipta. Mencipta lagi. Mencipta lagi. Pertanyaannya, yang Maha Kuasa sekarang siapa? Tuhannya atau kekuasaannya? Yang Maha Kuasa jadinya ya kekuasaannya, ambisinya, kemauannya. Tuhan itu malah dikendalikan oleh kuasanya sendiri. Itu sebabnya kita mencatat, maka pada hari yang ketujuh itu Tuhan Allah berhenti dan dia menguduskannya. Dan kita pun diajak supaya berhenti pada hari itu. Coba engkau bukan robot. Perlu harta, iya. Tapi engkau bukan robot. Butuh waktu istirahat. Butuh Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Jangan takut miskin. Jangan takut bangkrut. Jangan takut rugi. Jangan hanya mau enaknya saja. Ayub dengan tegas mengatakan kepada istrinya dengan amarah. Yang enak sudah kau terima dari Tuhan. Ikut Tuhan itu, baik waktu enak, baik waktu nikmat, harus bersyukur. Ya, apa yang kita syukuri? Kekayaannya? Bukan. Kemiskinannya? Bukan. Ya, apa yang kita syukuri? Penyertaan Tuhan. Amin. Dalam engkau susah, Tuhan beserta dengan engkau. Ketika engkau kaya, Tuhan beserta dengan engkau. Dalam segala kondisi, situasi, sekalipun pada masa badai itu datang, kau merasa sendiri. Kau merasa ditinggalkan Tuhan. Bukan hanya ditinggalkan oleh teman. Tapi ketahuilah, di situ pun Tuhan menyertai. Maka taulah bersyukur kepada Tuhan. Baik waktu susah, baik waktu enak. Setialah taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa supaya roh-Mu membakar jiwa, hati, pikiran kami untuk terus terarah kepada Kristus Tuhan. Dalam segala situasi kami diingatkan, diinsafkan, tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Sebab dalam kesusahan yang paling susah pun Tuhan sudah buktikan Engkau bersama dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika Kau mempercayakan kepada kami harta dunia, Bapa tolong kami untuk tidak lupa diri, untuk tidak lupa Tuhan, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan, menggunakan apa yang Kau percayakan kepada kami bagi kemuliaan Tuhan, bagi kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.